Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan, akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Barusan Bapak Ibu, saya mendapatkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, Abah, saya ingin bertanya, apabila melaksanakan ibadah haji tamatu, itu kan ada kewajiban membayar dam. Bagaimana umpama seseorang itu melaksanakan haji tamatu, kemudian tidak sanggup bayar dam? Apakah ada jalan keluarnya? Itu pertanyaannya. Nah, untuk itu, ya, mumpung Abahnya masih ingat dengan pertanyaan itu, bisa nanti sebagai masukan untuk Bapak Ibu. Nah, jawabannya, saya jelaskan dulu sedikit. Yang namanya jamaah-jamaah Indonesia ini kan mendaftar hajinya namanya haji reguler lewat pemerintah. Nah, pemerintah menentukan ya, melaksanakan hajinya haji tamatu. Nah, haji tamatu prakteknya yaitu umroh dulu di bulan haji, kemudian barulah pada tanggal 8 Zulhijjah melaksanakan haji. Berarti umroh dulu baru haji. Nah, sesuai dengan tuntunannya dalam hadis, bila mana seseorang melaksanakan haji tamatu, maka dia berkewajiban membayar dam berupa memotong 1 ekor kambing. Namun saya jelaskan di sini, dam di sini bukan berarti karena melanggar. Itu semua karena memang sudah menjadi tuntunannya. Dipahami ya? Jadi bukan karena melanggar, tidak. Ini sebagai tuntunannya memang seperti itu. Nah, adapun bagi seseorang yang tidak sanggup, yang tidak memiliki kemampuan untuk bayar dam, apakah ada jalan keluarnya? Ada. Hanya saja, sebelum saya jelaskan lagi ya, untuk saat ini, kebetulan Abah ini ya, mendapatkan informasi terkini. Jadi harga 1 ekor kambing di Mekah, ya, itu harganya 400 real. Nah, dapat infonya ini karena kebetulan kalau Abah, kalau melaksanakan haji itu, untuk korbannya, kemudian untuk damnya itu dititipkan ya, di saudara yang ada di Mekah untuk ngurusi. Nah, kebetulan saya mendapatkan informasi. Jadi 400 real untuk 1 ekor kambing kalau mau bayar dam. Kalau 400 real, kalau dirupiahkan itu insya Allah sekitar 1.800.000 rupiah. Sekitar segitu. Nah, namun apabila ternyata tidak memiliki uang sebesar itu 400 real umpamanya, ini saya jelaskan tuh supaya harga kambingnya kan biar tahu. Insya Allah kalau memang sekiranya mampu ya baiknya bayar dam. Namun apabila ternyata uang sakunya tidak cukup juga untuk bayar dam, maka jalan keluarnya dalam hadis dijelaskan puasa 10 hari. Prakteknya puasa 10 hari yaitu 3 hari di Mekah pada saat pelaksanaan haji. Kemudian yang 7 harinya, yang seminggu, dilaksanakan pada saat Bapak Ibu sudah sampai ke tanah air. Itu ya. Nah, bagaimana Abah prakteknya yang namanya pada saat pelaksanaan haji? Puasa 3 harinya silahkan dikerjakan di Mekah pada saat menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Itu bisa dilakukan. Sebab apa? Sebab jamaah-jamaah haji Indonesia ini kan terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama datang ke Madinah, kemudian melaksanakan umroh ke Mekah. Setelah umroh, kemudian menunggu tanggal 8, nggak langsung haji. Begitu juga dengan gelombang terakhir atau gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini bermikot di
Ya lam-lam, nanti niat umrohnya di atas pesawat. Pesawatnya dari Indonesia datanglah ke mana? Ke Jeddah. Dari Jeddah langsung menuju ke Mekah. Untuk apa? Melaksanakan umroh. Kan haji tamattu itu umroh terlebih dahulu. Setelah pada kumpul semua, biasanya sambil menunggu beberapa hari. Nunggu apa? Nunggu tanggal 8, yaitu hari Tarwiyah. Namanya hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8. Kalau hari Arafah, tanggal 9. Itu ya. Kalau tanggal 10, namanya hari Nahar, atau harinya menyembelih. Kalau di Indonesia itu lagi lebaran haji, lebaran Idul Adha. Pada saat berkurban, itu namanya hari Nahar. Sedangkan hari Tasyrik, ini biar menambah wawasan. Hari Tasyrik itu jatuh tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu ya, dinamakan hari Tasyrik karena hari makan-makan. Banyak yang kurban, ya intinya ya seperti itu. Nah, pelaksanaan puasanya tadi ya, tolong diperhatikan, silahkan puasa 3 hari pada saat sambil menunggu hajian. Boleh berurutan, boleh juga diselang-seling. Misalnya hari ini puasa, besok libur. Besok puasa, besok libur, boleh. Begitu juga pada saat di tanah air. Umpamanya baru datang haji, masih capek. Nunggu sehari 2 hari dulu boleh. Nanti kalau sudah sehat, sudah fit, silakan laksanakan puasa 7 hari. Boleh diselang-seling, boleh. Berarti totalnya menjadi 10 hari. Itu tuntunannya seperti itu bagi orang yang tidak sanggup membayar dam. Ya, dam untuk tadi haji tamattu. Itu ya. Nah, kemudian ya, tadi juga ada yang menanyakan, Pak, pada saat pelaksanaan haji itu lamanya berapa lama sih? Kemudian kesulitannya apa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Pelaksanaan ibadah haji totalnya 6 hari. Dimulai pada saat hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian tanggal 9, yaitu hari Arafah. Kemudian tanggal 10 yaitu hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 yaitu hari Tasyrik. Totalnya 6 hari. Nah, saya di sini menjelaskan ya, pada saat pelaksanaan haji ini, karena yang namanya haji itu ya manusianya begitu banyak ya, sampai jutaan. Nah, untuk itu dengan adanya bimbingan-bimbingan ini adalah untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Pertanyaannya, kesulitannya di mana, Abah? Baik, Abah akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan haji reguler dari pemerintah, itu kan kita mengikuti alur atau arah semua yang sudah ditentukan. Biasanya naik bis. Dari mana? Dari hotelnya. Ya, pada saat tanggal 8, pagi-pagi waktu duha itu, para jamaah mulai berkemas-kemas untuk berangkat menuju ke Padang Arafah. Kemudian menginap di situ, nah, sambil menunggu waktu wukuf. Waktu wukuf itu dimulai pada saat matahari tergelincir. Kemudian pada saat sudah masuk waktu zuhur, kemudian melaksanakan khutbah wukuf. Kemudian azan untuk sholat apa? Zuhur. Ya, adzan dan qomat, melaksanakan sholat duhur, tapi sholatnya di jamak dan diringkas. Ya, digabung dengan sholat asar. Prakteknya sholat duhur dulu 2 rakaat, kemudian qomat lagi, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Kemudian silakan memperbanyak doa. Nah, pertanyaannya sulitnya di mana? Untuk saat di Arafah, insya Allah tidak ada kesulitan. Ya. Terutama WC-WC, umpama toilet tersedia. Makan juga, ya, insya Allah semuanya tersedia. Buah-buahan kadang-kadang sebagai penutupnya juga dikasih apel dan lain sebagainya. Insya Allah turah-turah untuk makanan Bapak Ibu. Itu yang sudah seperti itu. Nah, hanya saja di sini, ya, insya Allah yang merasa berat, ya, merasa berat itu dalam artian itu ya, kalau menurut ya, saya pribadi,
nanti beratnya itu insya Allah berada di Muzdalifah. Ya, saya jelaskan. Pada saat wukuf, para jamaah haji wukuf tanggal 9 dari mulai waktu duhur, kemudian pada saat matahari terbenam masuk waktu maghrib, tuntunannya para jamaah meninggalkan Arafah. Nah, sedangkan ya, Bapak Ibu ini menujunya kemana? Menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah berbeda, ya, tidak ada tenda-tenda. Kalau yang namanya di Mina ada tenda. Kalau di Arafah juga disediakan tenda. Insya Allah kalau di Muzdalifah itu tidak ada tenda. Dan dibandingkan toilet sama manusianya, jauh kemana-mana, banyak manusianya, banyak orangnya. Nah, untuk itu kemarin saya buatkan video supaya membawa apa? Membawa yang namanya spray atau selimut. Kemudian membawa kantong untuk pipis. Ya. Namanya ada di supermarket apa di apotek. Jadi untuk laki atau perempuan bisa digunakan. Ya. Namanya kantong air seni atau apalah ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini biasanya digunakan di Muzdalifah. Karena manusia lebih banyak daripada WC-nya, toiletnya. Yang sudah-sudah, saya juga kan bertanya kepada orang-orang yang melaksanakan haji, diantaranya haji yang masian, yang berjalan kaki, yang tidak ikut pemerintah. Nah, pada saat biasanya ada yang kebelet pipis, umpama seorang wanita, kan biasanya kalau wanita itu agak kesulitan. Teman-temannya sudah siap membuat lingkaran. Membuat lingkaran sambil berbalik memegang spray. Ditutupi. Ya, semacam rumah-rumahan. Baru di tengah-tengahnya silahkan barangkali ibu-ibu mau pipis. Pakainya kantong air seni itu. Tuh ya. Begitu juga pada saat laki-laki ingin pipis udah kebelet betul. Biasanya minta pertolongan dari teman-temannya untuk membuat lingkaran. Ya, ada 4-5 orang melingkar sambil megang tadi penutup, membelakangi orang yang lagi pipis. Megang apa? Megang tadi spray bisa atau selimut yang besar, dilingkarkan. Nah, itu kegunaannya. Saya katakan silahkan membawa semacam spray yang ukuran 2 meter kali 180 cm atau selimut. Selimut yang agak besar itu kan ada, ya, ukurannya sama. 2 meter kali 180, ada yang seperti itu. Itu kegunaannya selimut itu seperti itu. Bahkan kalau selimut itu nanti bisa digunakan sebagai selimut untuk ibu-ibunya. Ya, karena kalau ibu-ibu makan bebas pakaiannya. Ya. Kalau pada saat di Muzdalifah kan tidak ada tenda Bapak Ibu. Nah, disitulah biasanya hawa dingin, Masya Allah. Dari mulai jam 2 sampai menjelang subuh itu Masya Allah. Ada yang kebelet pipis, ada yang benar-benar memang, disitulah beratnya yang saya rasakan. Hanya saja kalau sudah tahu solusinya tidak ada yang berat. Ya, jadi mudah-mudahan kondisinya tidak terlalu dingin. Ya, kemudian selimut itu bisa digunakan buat selimutan dan lain sebagainya. Bahkan di antara teman-teman itu harus kerjasama. Ya, silahkan digelar untuk duduk-duduk, untuk rebahan. Sebagai ambal, sebagai alas. Karena yang namanya di Muzdalifah itu berupa lapangan besar. Orang-orang pada berkumpul di situ bebas. Tuh ya. Jadi kesulitannya, tingkat kesulitannya itu sedikit tinggi pada saat di Muzdalifah saja. Nah, ketentuannya pada saat di Muzdalifah, kalau mengikuti tuntunannya itu, para jamaah di situ mabit bermalam. Mabit itu bermalam, diusahakan bisa tidur, istirahat, karena besoknya akan melakukan suatu amalan yang cukup menguras tenaga melempar jumroh. Kalau sekarang Bapak Ibu, ya, pemerintah Saudi udah memberikan banyak fasilitas. Untuk melempar jumroh itu banyak fasilitas sampai 4 tingkat, insya Allah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, pada saat ingin melempar jumroh itu,
Di dalam hati para jamaah itu sudah ada perasaan, saya ini bisa kembali apa tidak ke tenda. Karena luar biasa. Tuh ya. Nah, kembali ke yang tadi. Pada saat sudah pipis dan lain sebagainya, jangan lupa disucikan dengan tisu. Makanya kan saya kemarin ya, memberikan arahan-arahan supaya membawa tisu tapi yang kering, bukan yang wangi, karena posisinya Bapak Ibu sedang berikhram, sedang haji, ya. Jadi larangan memakai wangi-wangian, ya. Jadi pada saat ya, sudah pipis silahkan disucikan, dipeper, kalau bahasa saya dipeper, itu boleh, ada tuntunannya. Kalau tidak ada air, boleh seperti itu, sah hukumnya, ya. Nah, selanjutnya pada saat setelah azan subuh silahkan ya sholat di Musdalifah, sholat subuhnya 2 rakaat, kemudian dilanjutkan berangkat ke Mina pada saat matahari sudah mulai terang menguning. Berangkatlah ke Mina. Untuk apa? Untuk tadi ya, mampir ke tenda, kemudian berangkatlah ke mana? Pada waktu duha berangkat ke melempar Tugu Aqobah. Itu ya. Nah, seperti itu perjalanannya. Di sini kan tadi perjalanan yang sulit apa? Perjalanannya pada saat di Musdalifah. Itu ya. Hanya itu kesananya. Ya. Sekarang ini insya Allah tidak ada yang sulit. Hanya saja mungkin pada saat tanggal 10 karena berbarengan biasanya itu kalau afdolnya itu waktu melemparnya itu waktu duha. Nah, itu biasanya bersamaan. Hanya saja sekarang ini pemerintah sekarang berusaha bagaimana cara jangan sampai berbarengan waktunya, nanti diatur. Ya, seperti itu. Kalau dulu-dulu saya mengalami Bapak Ibu ya, bahkan menyaksikan di depan mata itu ya, bergelimpangan orang. Ya. Bahkan ya tempo hari istri saya pun sudah ya, merasa hilang ke bawah. Jadi betul-betul yang namanya lempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah itu, bahasa zaman dulu itu antara hidup dan mati. Betul-betul memang. Ya, berangkat nih, kalau rombongan berangkat jalan kaki sambil bersemangat. Ya, baca talbiyah. Semangat, berdoa kepada Allah supaya bisa tuntas kembali lagi ke tenda. Karena besoknya akan melaksanakan melempar jumroh berikutnya. Ya, insya Allah yang sekarang ya bisa teratasi, insya Allah ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya bagaimana untuk mengambil kerikil. Kan manusia itu sebegitu banyaknya di Musdalifah. Apakah ada jalan keluarnya apabila tidak mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan? Pada saat tahun kemarin, tahun 2022, yang melaksanakan ibadah haji, itu dibagi oleh pemerintah pada saat di Musdalifah itu satu kantong berisi batu kerikil. Isinya 70. Dibagi-bagikan. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari di tanah-tanah dan lain sebagainya pada saat di Musdalifah. Nah, andai kata umpama tahun 2023 ini tidak seperti itu, bagaimana? Berarti silahkan mencari di Musdalifah semampunya. Ya, boleh umpamanya saya dapatnya hanya 7 buat besok melontar jumroh Aqobah, boleh. Kemudian sisanya bagaimana? Sisanya boleh mencari pada saat Bapak Ibu di dalam perjalanan menuju kemana? Ke Mina. Kalau tidak ada juga boleh di Mina, boleh. Ya. Itu ya, jadi tuntunannya kalau memang sekiranya bisanya di mana, dalam artian itu di Musdalifah dapatnya cuma berapa, ya silahkan. Sampai di Mina boleh. Kalau memang nggak ada, ya silahkan di Mina cari saja. Ya. Setelah di total itu, ya, keseluruhannya apabila Bapak Ibu melaksanakan sampai tuntas sampai tanggal 13 hari tasyrik, itu membutuhkan 70 batu kerikil. Bahkan diusahakan dilebihkan, dikhawatirkan ngelemparnya nggak nyampe. Boleh diulang, kalau tidak bisa masuk berarti kan belum nyampe. Boleh diulang. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya akan jelaskan lagi Bapak Ibu, di sini saya mengingatkan pada saat melaksanakan ibadah haji, ya, dari sekarang ini Bapak Ibu, ini kan termasuknya sudah tinggal berangkat, ya, perbanyak doa kepada Allah. Kenapa saya katakan seperti itu?
Kalau yang nama ibadah haji di sana, ya, itu orangnya itu Masya Allah, ya, jutaan. Semuanya berebut. Nah, dari situ saya mengingatkan, perbanyak doa kepada Allah, bangun malam. Silahkan, ya, sholat tahajud dan minta kepada Allah di waktu yang mustajab, yaitu di waktu sepertiga malam yang akhir. Minta kepada Allah yang pertama permintaannya supaya betul-betul bisa menjadi tamunya Allah terlaksana. Jangan sampai di pertengahan jalan, karena memang belum qadar, bisa saja nggak nyampe. Diusahakan bisa sukses ibadahnya, diberikan kesehatan, kemudahan, pertolongan, bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat, dan minta kepada Allah supaya mendapatkan haji yang mabrur. Itu ya. Abah juga mendoakan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak minta, tetap Abah berharap tahun ini Bapak Ibu yang akan melaksanakan haji maupun yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, di sela-sela waktu senggang Abah itu, ya, insya Allah biasanya mendoakan, ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.